di situ dulu ada yang dibuang mayatnya perempuan. Makanya dia bawa anak, itu anaknya. Ada anu nggak, ada pesan-pesan atau ada yang dia mau atau gimana waktu Wulan datang sana? Dia sih cuma pengennya sebenarnya jangan pernah mengganggu sebenarnya. Banyak sih yang bilang katanya di situ angker, banyak yang bilang di situ ada ini ada itu gitu kan. Ya memang banyak di situ, karena banyak yang musik jadinya ya mereka eksistensi. Terus kalau si mbaknya itu ya pengennya sih ya disempurnakan supaya dia tidak menjadi legenda yang lagi dan mengganggu yang merasa diganggu gitu. Nah, kalau masalah menyempurnakan, kita kan tidak ada hak di situ, kita punya kuasa di sini nih. Betul. Jadi gimana caranya? Ya, sebenarnya sih hanya dibantu doa aja sih. Untuk nama? Kemarin siapa namanya? Nggak mau nyebutin, ya cuma gini aja. Maka mereka yang ada di sana yang mempunyai cerita seperti mbaknya itu diberikan kesempurnaan, diamputkan segala dosanya. Nanti kita sama-sama di akhir episode berdoa buat yang ada di sana. Semoga segera diberikan ketenangan. Ya. Tapi satu pertanyaan lagi buat Mbak Wulan, apakah yang penunggu sana, yang sosok tinggi besar itu dengan korban tadi, arwah korban tadi itu gimana? Apakah mereka saling bentrok atau gimana? Ya enggak lah, bentrok apaan yang enggak ada Maksudnya bentrok lah. Kan sosok itu kan ada juga. Ya kan enggak Iya. ada bentrok. Di sana ada siapa bentrok. Masing-masing kan nggak saling ganggu. Kan jadi gini loh, jadi modelnya tuh mereka teritori. Kamu di sini, aku di sini. Pembagian wilayah. Mereka punya teritori masing-masing. Tempatnya sendiri itu kan memang eksistensinya masing-masing. Kalau yang tinggi besar, memang itu jahil, dia suka ganggu. Gitu. Coba deh tanyain sama si omnya yang ada di sana, saya diganggu enggak? Kayaknya nggak cuma satu kali ini doang diganggu. Berarti juga termasuk yang suara perempuan tertawa itu juga sosok tadi ya? Iya. Benar. Itu mereka kira-kira ganggu yang jaga di sana itu kenapa ya? Kalau aku bilang, kalau dari aku pribadi bilang, itu bukan mereka yang ganggu. Tapi emang, jadi gini, sebetulnya, kalau bahasa aku ya, seseorang bisa melihat goib itu ada 3 hal. Mempunyai kemampuan, kemauan dari goib, atau apesnya goib. Bukan apes kita, apesnya goib. Apesnya goib. Dari pengapesan goib. Jadi maksudnya ketika makhluk astral itu menampakkan diri ke manusia, itu dianya jadi apes gitu? Itu karena sejatinya antara manusia dan goib itu tidak saling bersinggungan. Jadi bukan kita yang apes karena melihat sosok, tapi apesnya goib karena melihat sosok dalam bahasa Jawa namanya kemanusiaan. Itu kalau dari saya. Kalau dari Wulan, jangan tambahin. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi tentang Suasana di sana. Suasana di sana. Kan kemarin kan Wulan kan dari sana nih, tanya-tanya sama mbaknya. Ada nggak yang lain selain yang pendengar kemarin diceritain? Loh, banyak di sana loh. Apa aja? Anak kecil, udah lari-larian. Bukan hanya mbaknya tadi. Bukan. Anak kecil, lari-larian. Tuh, ada di depan, di halaman. Terus di dalam gedung itu juga ada anak kecil, ada nenek-nenek, terus ya maksudnya juga tante kun itu
Ada itu di belakang. Tahu Pinky nggak? Pojokan. Apa itu? Boneka kok namanya Pinky. Tapi Pinky, warnanya Pinky. hijau tinggi gede. Tinggi, Pinky apa? gede, hijau. Warnanya hijau, tinggi gede kayak raksasa. Nah. Kayak ini gede. Tapi dia hitam itu hijau. Kalau dia hijau kayak bulu. Paham kan ya maksud? Iya maksudnya. Jadi Aku speechless loh ini. jadi memang ini Mbak Dik Wulan ini masuk ke raganya Mbak Kandil dan menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu sehingga Mungkin dapat gambaran lah ya. ya itu Akhirnya menunjukkan eksistensinya kepada Mas Hat yang kebetulan waktu itu lagi jaga. Ya. Ditanya di sana sering nggak ada kejadian kecelakaan sebelumnya. ya, Mungkin ya. ini kalau Mas Har lagi Nonton ya, nonton ya. nonton bisa komen ya Mas Hari. bisa komen Wah, apakah yang ditanyakan itu benar atau benar. Ya. enggak. Kalau nggak benar berarti aku bohong. Kalau ini Dik Wulan asap yang keluar dari tanah itu apa itu kira-kira? Soalnya kan nggak ada yang bakar-bakar, tiba-tiba muncul asap itu kira-kira apakah di sana itu pusaka atau gimana menurut Dik Wulan? Yang namanya makhluk asal itu kan mulanya dari asal, kan nggak berbentuk, dia jadinya asal. Jadi dari asap gitu ya? Ya memang asal. Maksudnya makhluk astral itu bentuknya asap gitu? Iya. Makhluk asal itu kan ya benarnya kan tidak mempunyai wujudnya ada. Udah punya. Jadi mau dia berbentuk asap, mau itu berbentuk cair, mau apa, emang bentuknya tidak konkret. Tapi karena wujud ketakutan manusia inilah yang menyebabkan dia menjadi wujud A, B, C, D. Nah sebenarnya Jadi pertanyaan gini, kenapa kayak kata gini? bioimajinasi. Nah, kenapa gini? Di Amerika itu ada vampir, di Chinese itu ada, di Amerika itu ada Dracula, di Cina ada vampir, di sini ada pocong. Kenapa kok di Amerika tidak ada pocong? Nah itu dia. Ya kan? Jadi Ya. bentuk visualisasi ya. Visualisasi itu tergantung ketakutan dari manusia ini sendiri yang menyebabkan goib menjadi mempunyai bentuk A, I, U, E, O tadi ini. Untuk awal muncul ya emang banyak asap sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau yang penguasa sana sendiri itu seperti apa? Itu Apa? Meong maksudnya. Harimau maksudnya? Meong. Kan dari Oh ini Macan ya berarti ya? saya kira malah hadir di sini loh. Ternyata ini di karpet ini ada Saya kira hadir di sini ya. Tahu-taunya di gambar ini karpet di nih. karpetnya macan. gambarnya macan. Jadi penguasanya macan ya. Jadi siluman macan. Atau gimana sih sebenarnya? Siluman macan. au. Au. Meong. Mama harimau. Oh. Harimau. Kebanyakan dia bereksistensi dengan wujud harimau putih. Au. Nah itu penguasa harimau di situ tuh apakah asli di situ atau gimana Dik Wulan? Datang dari mana? Saya nggak tahu kok. Itu nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh asal. Sosok pemimpin tidak boleh dikasih tahu sebenarnya. Jadi sosok penguasa di sana tidak mau dipublish ya? Nah, karena Tapi beliau kalau juga tidak. yang penguasa yang nakal itu yang Om Bowo yang nakal itu yang genit tuh suka gangguin. Aku kesana aja digangguin loh. Nggak boleh. Oh, jadi Dik Wulan pas waktu kesana diganggu juga sama yang Oh. Diajak. terus gimana? Kamu ikut aku aja. Kamu nggak boleh pulang. Dimarahin nanti sama Eyang. Gituin. Terus dimarahin sama Omnya. Gak boleh gangguin aku. Aku suruh pulang. Kayak pulang. Gitu. Takut ya? Gak boleh. Pulang. Jadi Dik Wulan ini saat kesana itu diganggu oleh sosok Penguasa kecil. penguasa kecil. Penguasa kecil ya. Oh. Wujudnya biasanya bereksistensi sebagai bukan wuwu sih itu sebenarnya, cuma eksistensi
dia yang paling sering ditonjolkan itu wujud yang tinggi besar hitam. Oh, atau yang sering kita sebut genderuwo. Jadi di ulang Kakinya seperti kecil, pendek, ada taringnya. Ada telinganya panjang. Kayak film. Ada tuh. Kurcaci Yang jalannya sendiri. Yang ada di film itu jalannya sendiri. Gitu. Nah, Ki, ini mungkin bisa ditanyakan. Soalnya aku speedless banget nih untuk nanya nih. Soalnya emang sebelum ada tadi perbedaan. ada perbedaan memang. Iya, kita Dan beda ya. mungkin bisa ditanyakan ke Diulang. di Ulan itu untuk lokasi dari video yang dikirim sama Mas Har ini dari di Ulan itu sendiri tahu nggak sih kotanya di mana gitu loh. Soalnya kan dari ceritanya tidak diceritakan nih di mana nih. Ya, Boleh nih diungkap di sini. Mas Har itu tidak menyebutkan kota di daerah mana atau di mana, cuman menyebutkan langsung ke inti ceritanya gitu loh. Iya. Boleh disebutkan. Gimana? Ya, nggak apa-apa sih. Kalau menurut Waktu kamu ke sana, itu posisinya di mana? Tapi nggak boleh dikasih tahu. Oke, untuk detailnya nggak boleh kasih tahu. Yang aumnya nggak boleh dikasih tahu. Oh, yang mau, Karena Ya, no? yang mau. Oh, Terus harimau tadi. nanti kalau dikasih tahu nanti banyak yang mengganggu di sana, kasihan yang lainnya. Terus kasihan nanti om-omnya yang jaga. Ya, Tuh. Mungkin gini, berarti kesimpulannya yang kita dapat ambil jika ini terungkap di lokasi aslinya yang terungkap di keluar, itu ditakutkan kalau menimbulkan efek negatif di sana. lokasi Oh, tersebut. oke. Mungkin ya dicap angkat atau nanti menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Enggak. Terus Nanti banyak yang ke sana yang dari ini, dari nomor, dari sana. oh, Dan nanti takutnya banyak yang ke sana yang nyari togel. Terus Oh. manfaatin kayak gitu yang mereka yang di sana kan kasihan. Itu kata yang mau. Nggak boleh. Kira-kira apa yang harus dilakukan kita sebagai manusia ini, khususnya yang bertugas saat jaga itu, Mempunyai profesi ya. mempunyai profesi seperti itu, entah tidak hanya Mas Har ya, nah semuanya yang mempunyai profesi seperti itu, di mana atau dimanapun berada, biar nggak diganggu itu harus gimana diulang? Ya, seperti pada umumnya lebih banyak berdoa, berzikir, Berdoa, dan meminta berzikir. perlindungan pada Allah supaya selalu diberikan keselamatan, diberikan keamanan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya tanpa diganggu suatu apapun. Oh, gitu ya. Jadi intinya berdoa ya diulang ya. Akan dulu salam lah. Salam ketika melakukan sesuatu apapun diawali dengan doa. doa. Nah, kalau bisa nambahin sedikit, mungkin juga bisa jauhkan dari perasaan yang jumowo. Cuma itu maksudnya? Dalam artian, Namanya gini, aku gak wedi gue kabeh. Oh iya ya, paham. Oh. Aku nggak takut sama kalian semua yang ada di sini. Maksudnya nggak takut sama makhluk astral ya. Gitu ya. Jangan mempunyai perasaan jumowo seperti itu. Takutnya kalau ada yang nggak suka menimbulkan eksistensi yang berlebih, nanti malah lebih lebih bahaya. bahaya. Nah, Ya. seperti itu. Jangan menantang lah ya. Bisa Menantang. dikata seperti itu. Itulah bahasa. Ada ya udah. Ada ya, emang kita sama makhluk asal itu memang berada di dalam satu dunia yang sama, hanya terpisah oleh sekat yang tipis banget. Mereka sudah ada di situ sebelum kita ada. Kita juga harus menghormati. Kita ada di sini untuk mencari nafkah, ya mereka juga seharusnya menghormati kita. Itu ya teman-teman ya, pesan-pesan dari
di Ulan tadi dan di Seto, saya kira Jangan speechless, santai aja. ya ketakutan teman-teman. Asli ini enggak dibuat. Ya, tapi ini memang Oh, beda. biasanya juga tung kok. Aku Enggak. kan nggak menakutkan. Ya, Nah, udah nakut-nakutin. menakutkan. Enggak, aku udah pernah nakut-nakutin lah. Udah, Iya. di Ulan baik kok. Baik. Makan yang nakal ya. Tak kirimin bonekaku. Jangan. Yang kecil tadi. Namanya Pinky. Tinggi. Tinggi. Mana nggak? Bisa bayangin nggak? Bisa. Tinggi, besar, bertaring, hijau, namanya Pinky. Hijau tapi tinggi ya. Nah, Ya. coba bayangin deh. Namanya Pinky bonekanya. Ini Eh, Aku punya pink. Aku punya Pinky. Oke, Nah, makasih udah datang. oke, Cik Ulan terima kasih ya, terima kasih. sudah Mungkin mau mau berbagi cerita. ya Mungkin bisa Cik Ulan bisa kembali kembali ke ya, asalnya. mau Kembali ke asal mana? Asalnya mana? Maksudnya Oke, Iya. Pak. kita mau Dinetralisir lagi dulu. dengan Mbak Kandil atau biungnya Cik Ulan. Assalamualaikum. Salam sih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bisa. Oke. Fine. Ini dengan siapa nih? Ambil. Oh, kita kembali lagi dengan Iya. Oke, kita kembali lagi dengan Mbak Kandil. Sumpah. Terus bro, biasanya enggak gitu. Oke teman-teman, kita kembali lagi dengan Mbak Kandil ya. Gimana rasanya Mbak Kandil setelah tadi? Tapi sebentar, saya potong dulu nih. Oke. Jangan speechless, jangan takut. Ketika janji nanti penelusuran ditemenin sama Wulan nanti. Apa Bang? Tadi kita ada yang Sesuai janjinya, janji Instastory. Instastory sosial mau penelusuran nanti temennya sama Wulan ini. Oke. Jadi tetap masuk kayak tadi. Ya pastilah. Ya teman-teman, saksikan penelusuran kami di next episode bersama kami di Seto dan Mbak Kandil Kantil. didampingi dengan Dik Wulan ya. Oke Mbak, ini tadi kan Dik Wulan sudah menjelaskan kronologis atau gambaran di masa lalu serta diceritakan mulai dari penampakan-penampakan dan kejadian yang diceritakan oleh Mas Har kemarin. Itu kalau pandangan Mbak Kandil sendiri gimana? Nggak jauh beda sih ya dengan apa yang dilihat sama anak saya tadi. Anak ya. Wulan itu adalah anak gaib saya, ya. Anak yang berwujud gaib yang selalu ada bersama saya. Jadi Wulan nanti tak ceritain. Ya. Jadi itu memang sama, kondisinya memang sama persis seperti apa yang diceritakan sama Wulan tadi. Jadi di sana memang banyak sekali sosok yang bereksistensi. Sebenarnya dengan satu sosok yang berbau wujud gitu, yang Iya, tapi yang tadi ya itu. Dan sebenarnya memang kejadian itu ada jauh sebelum bangunan itu didirikan sih. Jadi mungkin saat sampai detik ini pun mungkin dia hanya ingin menyampaikan dia di situ merasa terbebani. terbebani. Iya, jadi terbebani dengan dia meminta tolong pada mungkin yang bisa untuk menyempurnakan dia. Oh, yang tadi ya. Jadi hanya seperti itu sih. Mungkin juga sebenarnya bukan hanya soal ketawa atau soal apa. Mungkin terkadang juga yang ada di sana mendengar suara tangisan perempuan atau suara tangisan anak kecil. Maka saya merinding ya.
seperti itu. Jadi ya banyak sosok, ada sosok siluman juga, tapi itu hanya di luar gedung itu ya, di luar ya. Mungkin ada di sekitar situ sih. Itu kalau tadi yang dibilang si penguasa itu penguasa daerah situ maksudnya ya? Bukan penguasa gedung atau penguasa situ? Jadi itu penguasa yang diberikan kekuasaan di wilayah tersebut gitu kan. Tapi kalau penguasa aslinya yang ada di dalam gedung itu yang berbeda, sosok yang berbeda, sosok yang lebih arif, sosok yang lebih lebih bijaksana, gitu, lebih punya power lah, dengan powerfulnya. Tidak saling ganggu berarti ya? Tidak, di sana dia hanya menjaga, tugasnya hanya menjaga. Jadi kalau seorang pemimpin atau penguasa memang jarang ganggu ya? Itu yang ganggu biasanya tidak bawahan-bawahannya. Iya. Biasanya buntut-buntut ini yang ipal-ipal ini yang sering Ibaratnya prajuritnya lah ya. Iya. Itu Bang Didi, jadi kesimpulannya tambah lagi, boleh. Mukamu kelihatan lebih bercahaya ini daripada tadi nih. Mukanya dipercaya ini. Dari tadi takut udah. Oke, jadi kesimpulannya yang di CCTV tadi memang goib ya? Goib, kalau kami bilang itu goib. Bisa kita pastikan bahwa itu sosok goib. Goib atau makhluk astral yang memang bereksistensi secara metafisika. Ya. Kalau untuk bentuknya tadi sudah dijelasin bahwa itu ada sosok dari masa lalu yang mempunyai keinginan yang belum terselesaikan. Minta disempurnakan ya gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Ya, mungkin gitu Bang Didi. Episode kali ini mengenai mengulas video kiriman dari salah satu subscriber yaitu Mas Har. Saya nggak tahu namanya nih Mas Har ini. Harus siapa ya? Ya terima kasih Mas Har ya. Pokoknya semoga aman saat bertugas. Mungkin teman-teman sekali lagi yang punya pendapat ataupun punya foto, cerita pengalaman seram atau mungkin punya video bisa dikirimkan kepada kita nih. Ya, melalui email di bawah sini ya, email di sini, bawah sini. Nanti akan kita ceritakan atau kita analisa seperti yang sudah kita lakukan saat ini ya Bang Didi ya. Atau mungkin jika teman-teman punya lokasi spot-spot yang mungkin bisa kita jelajahi bersama-sama, bolehlah dikirim ke email atau ke DM Instagram di inilah story atau melalui komen juga bisa. Nanti bisa kita pilih-pilih ya Bang ya. Kita bisa pilih-pilih dan nanti kita bisa review lokasi dari teman-teman semuanya bersama Dik Ulan nanti. Oke teman-teman, begitu Bang Didi. Terima kasih ya Visator, Bang Adil. Kita jumpa lagi di next episode penelusuran yang tentunya lebih seru lagi dan lebih seram lagi teman-teman. Seram ya. Ambil segi positifnya, yang tidak setuju boleh dibuang, yang setuju ambil segi positifnya, jadikan ini sebagai hiburan dan kami tidak membutuhkan untuk teman-teman percaya ya. Kami hanya berbagi informasi, berbagi cerita, tidak bermaksud apapun menjatuhkan atau mengajarkan dan sebagainya. Dan yang pastinya ikuti terus channel Inilah Story Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata, sekian dari kami, salam sehat.